Sama brand Eagle udah pada tahu lah ya, mereka dulu awal-awal terkenal banget sama Bluetooth speakernya. Yang sebenarnya gue sendiri belum pernah cobain satupun Bluetooth speaker mereka, tapi kalau gue lihat-lihat kayak di forum, di komunitas tuh lumayan banyak yang merekomendasikan karena mereka puas juga. Ya intinya kalau di audio portable yang kelasnya lifestyle kali ya, Eagle itu udah punya nama lah. Nah gimana jadinya kalau si Eagle ini bikin sebuah headphone? Ya jadi ini adalah headphone pertamanya Eagle, yaitu Eagle Live. Ini headphone dijual di harga 300 ribuan aja, yang mana harganya tuh menarik banget. Bahkan sebelum kita tahu detail-detailnya juga harga 300 ribuan tuh menarik karena terjangkau. Apalagi ini pas udah gue cobain selama sekitar 2 mingguan ada kali ya, headphone ini emang berat buat nggak dilirik cuy. Dari bentuknya aja ini headphone bisa kasih kesan kayak harganya tuh di atas harga aslinya dia. Dilihatnya tuh elegan, berkelas, tapi tetap simple. Warnanya juga cakep, dia ini nggak pure hitam ya. Gue liatnya sih kayak abu kecoklatan gitu tapi gelap banget, makanya sekilas tuh kayak hitam standar. Apalagi gue suka juga sama brandingannya dia yang stealth banget. Logo-logo sama tulisan Eagle-nya tuh pakai warna hitam, jadi samar banget, nggak mencolok. Nice. Kayak yang kalian lihat juga kalau ini headphone tuh modelan over ear, makanya dia kelihatannya agak bulky ya. Gue sebenarnya nggak ada masalah sih karena enaknya over ear ini ya kedap, passive isolation-nya tuh bagus, terus dia cenderung nyaman dipakai lama selama padnya enak dan ruang bagian dalamnya itu lega. Ya kayak si Eagle Live ini earpad kulitnya dia tuh halus banget, berasa premium, busanya juga ini lembek banget kayak memory foam gitu, jadi kalau dipencet-pencet tuh baliknya lama cuy. Ini bagus buat kenyamanan karena dia bakalan gampang banget ngikutin bentuk kepala kita, tapi di sisi lain nggak kasih pressure yang berlebihan ke kepala kita. Sekalipun nih headphone clamping force-nya agak-agak ketat sedikit sih ya, bahkan buat gue yang palanya nggak gede-gede amat, malah cenderung kecil sih. Tapi enaknya karena dia ini udah lengkap ada high adjuster, terus bisa in out juga yang pakai pegas, sama dia bisa swivel juga, jadi secara posisi di kepala nih bener-bener fit banget. Ini jatuhnya menurut gue balance ya, dia punya clamping yang nggak ngelus tapi fittingnya tetap bagus, nyamannya juga tetap dapat gara-gara si earpadnya yang lembut dan juga empuk tadi. Nah hal-hal tadi itu menghasilkan passive isolation yang bagus banget. Ini pas pertama kali gue cobain pakai juga ya, hal pertama yang paling gue notice adalah dia bisa ngeblok suara luar dengan sangat baik. Kuping gue yang gede juga ini nggak ngerasa ada masalah, di dalamnya ini kayak berasa lega sih karena emang bukaannya cukup gede dan earpadnya nih agak dalam juga. Bobotnya juga dia nggak berlebihan, cuman sekitaran 240 gram yang mana masih wajar banget lah karena ini headphone wireless ya, tepatnya wireless pakai Bluetooth 5.3 yang pastinya di dalamnya ada baterai. Baterai dia nih lumayan gede juga, ada di 700 mAh yang klaimnya bisa tahan sampai 75 jam. Belum lagi dia ada fitur hybrid ANC juga yang pastinya butuh extra mic. Di Eagle Live ini ada 4 mikrofon by the way buat si ANC-nya. Jadi otomatis lumayan lah nambah-nambah bobot juga dari si headphone-nya. Ini fitur ANC kayaknya beberapa tahun ke belakang tuh lagi booming banget ya. Gue ada pernah cobain sih beberapa TWS dan juga headphone yang ada fitur ANC-nya. Dan kebanyakan kalau yang buat kelas-kelas budget tuh suka ya nggak begitu perfect eksekusinya. Karena emang ANC itu agak tricky ya hubungannya sama timing. Tapi gue nggak akan jelasin itu lebih panjang lagi karena ya nanti videonya bakalan kepanjangan. Yang jelas buat di si Eagle Live ini ternyata ANC-nya ya termasuk bagus apalagi buat di harganya. Nah jadi dia ini si ANC-nya itu ada 3 mode ya, ada ANC off, ANC on, dan juga transparency mode. Gue kayaknya nggak perlu jelasin masing-masing dari mode ini artinya apa ya. Langsung ke performanya aja, jadi buat ANC off dan juga on-nya ini perbedaannya cukup berasa. Kalau noise yang ada di sekitarnya itu adalah low frequency noise, dan yang umum atau yang cenderung konstan ya, kayak suara kipas misalkan, atau suara mesin pesawat. Cuma gue belum tes bahwa dia terbang ya, jadi nggak bisa banyak komen tentang itu, tapi secara teori bakalan ke reduce juga. Sebenarnya nih ya, di ANC off sekalipun karena fitting dia bagus, earpad dia bagus, kayak yang udah gue bilang, passive isolation-nya juga udah bagus banget. Jadi mungkin kalau kalian tesnya itu di ruangan yang nggak gitu bising, ya nggak akan kerasa beda jauh juga antara ANC on ataupun ANC off. Atau ya kasus keduanya kalau kalian dapetin noise-noise yang nggak umum, yang nggak konstan, yang nggak biasa dihandle sama algoritma ANC-nya sebuah headphone, ya nggak akan kehandle juga sama si Eagle Live ini. Soalnya ANC nih ya sebenarnya cara kerjanya simpel tapi algoritmanya tuh ribet banget. Nah terus buat transparency mode-nya ini kalau ditanya work atau enggak, ya work, dia berhasil bawa suara sekitar masuk ke dalam headphone-nya.
Pokoknya simpelnya ya kita pakai headphone ini tapi kita masih tetap bisa dengerin suara sekitar. Jadi di headphone ini kan ada mikrofonnya nih ya. Mikrofonnya itu nge-pick up suara sekitar terus dia nge-playback ke si drivernya. Jadi kita misal nge-play tracks, nge-play sesuatu di sini ya kita tetap bisa dengerin suara sekitar tapi memang kuantitinya nggak banyak atau bisa dibilang ya nggak transparan-transparan amat sih. Yang sebenarnya itu juga bagus karena setidaknya kita nggak benar-benar budak kayak ketutup headphone over ear normal, tapi di sisi lain kita nggak keganggu juga pas dengerin musik gara-gara ambient suaranya itu terlalu banyak yang masuk. Gua kayaknya jarang banget cabut-cabut keluar bawa penyumpal kuping ya karena gua nggak terlalu suka dengerin musik di tempat rame ya. Gua keganggu sama visual makanya gua dengerin musik tuh lebih suka kayak di kamar di studio gitu yang ruangannya tenang nggak terlalu banyak orang biar bisa lebih fokus buat dengerin musiknya. Jadi dengan kata lain sebenarnya ANC di Eagle Life ini buat gue pribadi nggak kepake-pake amat deh. Cuma setidaknya nih handphone udah menyediakan fitur tersebut dan work well. Dan yang gue sukanya adalah di mode manapun dia nggak ngerubah karakter suara dari headphonenya. Soalnya gue pernah ya cobain TWS budget yang punya fitur ANC, begitu ANC-nya nyala, suaranya tuh berubah jadi banyak kompresi lah, jadi dark lah. Untungnya di sini nih enggak. Nah ngomong-ngomong soal suara, Eagle Life ini suaranya V-shape with bass boost yang agak banyak. Bassnya dia nih gede, dalamnya tuh berasa banget, dominannya di sub bass, mid bassnya agak kurang berbody, speednya juga dia cenderung lambat tapi nggak lambat-lambat amat juga sih. Jadi emang lebih masuknya itu buat EDM, K-pop dan sejenisnya. Atau ya kalau kalian pakai buat misalkan nonton film action gitu atau gaming yang butuh gemuruhnya super deep, ini bakalan dapet sih. Oh ya buat gaming dan juga nonton dia udah punya mode low latency juga. Jadi tinggal pencet aja 2 kali tombol ANC-nya. Atau ya kalau kalian bener-bener nggak mau ada delay ya tinggal pakai jack 3,5 mm juga bisa karena yes nih headphone support wired juga. Oke lanjut buat mid-nya kayak yang gue bilang sebelum ya, dia V-shape jadi mid-nya tuh agak di belakang. Dia ini mid-nya tipikal yang nyantai banget sih, entah itu di instrumen ataupun di vokal. Jadi kalau kalian demen sama yang note-nya itu tajam, yang energik gitu ya, agak susah buat dapetinnya sih di Eagle Life ini. I mean bisa aja dapetin di sini ya, cuman nggak semua lagu atau nggak semua genre aja. Tapi sebaliknya kalau kalian takut banget sama yang namanya shouty ataupun sibilance ya, bisa gue bilang dua hal tersebut agak jauh dari headphone ini. Yang artinya bagus juga, berarti headphone ini bisa cukup aman buat dimainin di banyak genre. Nggak takut nusuk, nggak takut capek, apalagi kena high notes-nya female vocal ya. Nah terus buat treble-nya, ini bisa gue bilang treble-nya masih cukup mirip-mirip sama headphone-headphone yang ditujukan buat banyak orang sih, atau yang mainstream lah. Treble-nya tuh ada tapi nggak garang gitu, roll off smooth. Kalau kalian pernah cobain yang treble itu lumayan agak lepas kayak di ayam tuh misalkan di PR2 ya, ini bakalan kerasa adem sih di sini. Buat kebanyakan orang ini jatuhnya ya malahan enak, bakalan aman banget dengerin cus simbalnya tuh jelas tapi tanpa harus nyakitin kuping. Tonalnya tuh emang masih cukup mirip-mirip ya sama headphone apa ya bisa dibilang mainstream atau yang pasarnya tuh luas banget gitu dengan banyak nekenin di area bassnya. Simpelnya ya kalau kalian doyan bass dan gak suka ada pedes-pedesnya ini harusnya masuk sih. Nah kalau buat teknisnya sendiri gue nggak ngerasa ada yang wah-wah banget sih di sini ya. Termasuk bagus aja apalagi buat di harganya dia. Kayak soundstage-nya dia luas tapi ya luas aja bukan luas banget. Separasinya ya lumayan, resolusinya oke, detailnya bagus, dengerin backing vokalnya juga jelas, positioningnya juga oke. Gue emang agak susah sih ya buat bandingin suara dari headphone over ear yang kelasnya itu di 300 ribuan karena gue baru cobain dikit juga dan kayaknya pemainnya itu-itu aja sih. Gue gak tahu kenapa ya, padahal harganya tuh sweet spot banget 300 ribuan buat headphone daily, headphone lifestyle gitu. Kayaknya harganya oke banget di 300 ribuan. Ya overall sih Eagle Life ini menurut gue adalah produk yang bener-bener bisa sikat semua hal-hal bagus di 300 ribuan. Kayak price range 300 ribuan ini bener-bener dimaksimalin banget sama Eagle. Terutama dari fisik sih gue demen banget ya 300 ribuan tapi bentukan sama build quality-nya tuh rasa-rasa headphone 500 ribuan. Nggak kelihatan murah, nggak kerasa ringkih. Dipakainya juga enak, fittingnya proper, ditambah lagi ada fitur macam-macam kayak ANC tadi, terus ada low latency juga, sama dia udah ada mic juga yang suaranya kayak gini. Oke, tes 1, 2, 3, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara gue yang direkam pakai mikrofonnya Eagle Life yang lagi gue pakai ini. Ini dia nggak punya boom mic ya, jadi mic-nya tuh cuma titik doang kayak headphone lifestyle pada umumnya. Dan ini gue rekamnya itu di HP gue ya, ini wave-nya nyala ya. Dan ini kayak biasa suaranya khas banget.
di sebuah portable audio yang konektivitasnya itu menggunakan Bluetooth ada compression di sini. Jadi kayak suara tiap kalimat atau artikulasi di ujung-ujungnya itu kayak kepotong, tiba-tiba ke-cut gitu aja. Ini udah hal yang umum banget, tapi menurut gue segini sih ya kualitas mikrofonnya udah termasuk oke. Ini gue ngomongnya juga nggak perlu teriak-teriak, tapi wave-nya di sini udah kelihatan bagus dan gue rasa artikulasinya atau pengucapannya juga masih kedengeran oke. Ya gimana, menarik kan? Kayak yang udah gue bilang di awal ya, headphone ini kayak ngeliat sekilas dengan bandrol 300 ribuan aja itu udah menarik banget. Apalagi semoga semua yang gue jelasin di video ini juga bisa menjawab kekepoan teman-teman semua yang memang penasaran sama Sega Live ini. Dan ya 300 ribuan dapat beginian oke banget sih, terbaik emang. Jangan lupa kalau minat sikat pakai link yang ada di deskripsi di bawah ya. So segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.